Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jingga Melia dari MTB 2B dan sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsipal basic of cooking. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai metode memasak. Metode memasak itu ada 3. Yang pertama itu moist heat cooking, dry heat cooking, dan dry heat cooking with fat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai moist heat cooking. Moist heat cooking bekerja dengan cara mentransfer panas ketika berada pada suhu 212 derajat dengan konveksi alami pada tekanan cairan. Contohnya itu ketika memasak telur pada air yang mendidih, maka perpindahan panas akan cepat berpindah ke telur tersebut dengan konveksi alami. Ada beberapa metode dalam memasak moist heat. Yang pertama itu poaching. Poaching adalah makanan yang dimasak menggunakan cairan dengan suhu sekitar 160 derajat dan 180 derajat. Ketika suhu tersebut telah mencapai 160 derajat, maka Anda akan melihat gelembung yang naik pada cairan tersebut. Dan ketika telah mencapai 180 derajat, maka gelembung tersebut makin cepat untuk muncul ke permukaan. Nah, ada 2 jenis poaching. Yang pertama itu perendaman. Pada perendaman tersebut, makanan betul-betul tertutupi oleh cairan yang dimasak. Yang kedua itu shallow poaching. Shallow poaching itu cairannya hanya menutupi setengah dari makanan yang dimasak. Yang kedua, simmering. Simmering adalah proses memasak dengan waktu yang lama untuk melunakkan makanan dengan suhu cairannya 185 derajat sampai 205 derajat. Yang ketiga itu boiling. Boiling itu memasak dengan menggunakan suhu air yang mendidih dengan suhu 212 derajat. Nah, dan yang keempat itu steaming. Steaming itu menggunakan suhu di atas 212 derajat. Biasanya digunakan untuk memasak potongan daging, ikan, dan sayuran, dan proses memasak ini memerlukan banyak waktu. Steaming biasanya meningkatkan rasa dan kualitas makanan. Steaming itu adalah cara yang paling bagus untuk mengurangi kalori dan cara yang bagus untuk memindahkan panas ke potongan daging yang lunak dan sayuran yang memiliki waktu masak yang sebentar. Dan yang kelima ada braising. Braising itu biasanya digunakan pada potongan daging yang besar. Caranya itu pertama ditumis terlebih dahulu daging tersebut menggunakan lemak yang panas, lalu ditambahkan cairan sepertiga atau setengah dari makanan tersebut, lalu tutup makanan tersebut. Dan yang terakhir itu ada stewing. Stewing proses masaknya hampir sama dengan braising, akan tetapi menggunakan potongan daging yang lebih kecil daripada braising. Dan makanan yang dimasak tersebut terendam oleh cairan tersebut. Dan sekarang dry heat. Dry heat itu meliputi roasting, baking, grilling, broil, dan salamander. Perbedaan yang mendasar pada roasting dan baking ialah kalau roasting untuk memasak poultry, meat, dan lain-lainnya. Kalau baking itu lebih ke roti, pastry, sayur-sayuran, dan lain-lain. Dan yang terakhir dry heat with fat. Dry heat with fat itu meliputi saute, pan frying, dan deep frying. Ada beberapa istilah dalam memasak. Yang pertama itu baste. Baste itu metode memasak untuk melembabkan makanan selama memasak dengan lemak, saus, dan tetesan wajan untuk mencegah pengeringan dan untuk menambah rasa pada produk makanan. Yang kedua itu carryover cooking. Carryover cooking itu proses masak yang terjadi pada makanan yang telah diangkat dari area panas yang masih memiliki sisa panas pada makanan tersebut. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai efek dari panas makanan. Ada beberapa efek daripada panas makanan tersebut. Yang pertama itu karbohidrat. Contohnya pati dan gula. Kedua bahan ini mengandung karbohidrat dan dapat ditemukan
pada buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang, dan bahkan terdapat pada daging dan ikan dengan jumlah yang sedikit. Yang kedua, lemak. Lemak terdapat pada meat, poultry, fish, egg, milk, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur, dan buah-buahan. 3. Protein. Yang keempat, udara. Dan yang terakhir, mineral, vitamin, dan pigmen. Hal penting yang terjadi pada proses pemasakan. Yang pertama itu karamelisasi. Karamelisasi itu perubahan warna kecoklatan pada gula. Contohnya perubahan warna keemasan pada kulit roti. Yang kedua itu gelatinisasi. Gelatinisasi itu meliputi air dan pati yang dimasak karena terjadi proses pengentalan. Nah, ada 3 proses pemindahan panas. Yang pertama itu konduksi. Konduksi itu proses pemindahan panas dengan cara kontak langsung dengan produk makanan tersebut. Contohnya, ketika Anda meletakkan ayam pada panci yang panas, maka proses pemindahan panas tersebut melalui panci yang panas ke ayam tersebut. Yang kedua itu konveksi. Konveksi ialah proses pemindahan panas dengan cairan ataupun gas baik secara alami maupun mekanik. Dan yang terakhir itu radiasi. Radiasi itu proses pemindahan panas yang terjadi melalui gelombang panas dari cahaya, baik melalui infrared ataupun microwave. Sekian dari saya, semoga Anda memahaminya dan menikmatinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.